Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zildan Ratidevan dari kelas 72. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai tokoh-tokoh daerah yang memberikan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Yang pertama ada dari kerajaan Tidore, yaitu tepatnya adalah Sultan Nuku, Muhammad Amiruddin. Nama kecil Pangeran Nuku yang lahir sekitar 1738 adalah putra Sultan Muhammad Mahmud Jamaluddin. Pimpinan Kesultanan Tidore sejak tahun 1757. Pada masa pemerintahannya, Sultan Jamaluddin sering tidak setuju dengan aksi VOC yang ingin menguasai perdagangan di wilayah Maluku. Akibatnya, atas permintaan Gubernur Jenderal VOC, Sultan Jamaluddin ditangkap dan dibawa ke Batavia, kemudian dibuang ke Sri Lanka hingga wafat di sana. VOC dan Belanda kemudian menunjuk Putra Alam, adik Sultan Jamaluddin, untuk sebagai penguasa Kesultanan Tidore yang baru. Penunjukan Putra Alam sebagai Sultan diikuti dengan pembaruan perjanjian Tidore dengan Belanda menyebut status Tidore bukan lagi sebagai sekutu melainkan kerajaan vasal. Tindakan Belanda ini tentu tidak berkenan pada hati rakyat. Akibatnya timbul pergolakan Pangeran Nuku dan adiknya Pangeran Kamaluddin sebagai musuh oleh Sultan Patra Alam. Atas dukungan Belanda, Sultan Patra Alam memerintahkan untuk menangkap keduanya. Pangeran Kamaluddin kemudian berhasil ditangkap. Sementara Pangeran Nuku berhasil melarikan diri ke Pulau Patani di Halmahera Selatan. Selanjutnya di Halmahera, Pangeran Nuku mulai menghimpun kekuatan. Para utusan dikirim ke wilayah-wilayah termasuk wilayah kekuasaan Tidore, juga ke Seram bagian timur hingga ke Pulau Raja Ampat di Papua. Pada tanggal 11 November 1781, Pangeran Nuku diangkat sebagai pemimpin dengan gelar Sri Maha Tir Sultan Amruddin Syafriuddin Shah Kaice Paparangan. Nama kecil Paparangan yang arti Raja Perang ini mengindikasikan bahwa Sultan Nuku siap merebut kembali Belanda melalui Kesultanan Tidore sekaligus mengusir Belanda dari Maluku Utara. Nah, dengan aksinya itu akhirnya Raja Nuku berhasil menyerang pertahanan Belanda yang membuat VOC marah dan mencoba membalas, akan tetapi serangannya sia-sia dan kembali kalah dengan mengalami kerugian besar. Selanjutnya saya akan membahas tentang Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat adalah Sultan Trenggana. Kesultanan Demak mempunyai wilayah ketika dipimpin oleh Sultan Trenggana, Kesultanan Demak mempunyai wilayah sangat luas. Pada tahun 1957, Majapahit bahkan berhasil ditundukkan oleh Kesultanan Demak. Ketika menyerang Panarukan, Sultan Trenggana mengangkat ia digantikan oleh Sunan Prawata. Sunan Demak keempat ini hanya berkuasa selama 3 tahun karena dibunuh oleh ayah Pentangsang. Beberapa hari sepeninggalan Sunan Prawata, Ratu Kalinyamat beserta Pangeran Hadiri, suaminya, datang ke Sunan Kudus untuk meminta keadilan. Ratu Kalinyamat adalah putri ketiga Sultan Trenggana. Nama kecilnya adalah Ratu Kencana. Ia mendapat gelar Ratu Kalinyamat setelah menikah dengan Sultan Hadiri yang memiliki nama asli Raden Toib dan kerajaan yang pernah berkuasa di Aceh. Bersama suaminya, ia tinggal di tempat yang bernama Kalinyamat sebagai pusat kekuasaan dengan wilayah mencapai Kerembang dan Juwana. Ketika Ratu Kalinyamat sedang hadir di Kalinyamat, mereka disuruh oleh pada Abdi Arya Penangsang. Sultan Hadiri akhirnya meninggal dunia di desa Perambatan. Peristiwa ini tidak dapat diterima oleh Ratu Kalinyamat. Akhirnya Ratu Kalinyamat melakukan tapa berata di Gunung Dama Raja. Ia bersikukuh dengan mengakhiri ini
untuk tidak mengakhiri tapa beratnya sebelum Arya Penangsang terbunuh. Keinginan Ratu Kalinyamat akhirnya dipenuhi oleh Sultan Hadiwijaya iparnya. Atas perintah Sultan Hadiwijaya, Sutawijaya berhasil melakukan Arya Penangsang di tepian Bengawan Solo. Arya Penangsang menjadikan Ratu Kalinyamat berkuasa penuh di wilayah Jepara. Kekuasaan Ratu Kalinyamat mencakup Pati, Juwana, Jepara, dan Rembang. Di bawah kepemimpinan Jepara berkembang pesat terutama pada bidang pelayaran dan perdagangan. Ratu Kalinyamat menerapkan sistem komenda. Dengan sistem komenda, raja atau penguasa yang ada di wilayah pesisir dapat menanamkan modal pada kapal di dalam maupun di luar negeri yang akan berlayar untuk melaksanakan perdagangan di wilayah lain. Cukup informasi tentang saya. Mohon jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.